Aman ya? Wus, kereta cepat yang balik modalnya lambat. Aman ya? Wer. Belum selesai masalah Wus yang terlilit utang atau membuat kerugian negara yang masih diperdebatkan antara netizen-netizen di Indonesia. Gua pengen bahas tentang polemik kasus Wus yang terindikasi dikorupsi. Nah, tapi sebelumnya gue pengen nyampein bahwa gue termasuk orang yang sangat setuju dengan proyek Wus ini. Kenapa? Karena proyek Wus ini sebenarnya bisa memangkas waktu antara Jakarta ke Bandung atau Bandung Jakarta, membuat kita lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan di kedua kota tersebut. Dan beberapa kali gue naik Wus, gue sering kali melihat ada beberapa karyawan-karyawan atau orang-orang yang sebenarnya bekerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bandung. Begitu sebaliknya, mungkin ada orang-orang yang bisnisnya di Bandung tapi tinggalnya di Jakarta. Dengan Wus ini jarak tempuhnya menjadi sangat singkat. Bayangin Jakarta Bandung yang biasanya 2 sampai 3 jam kita bisa tempuh dalam waktu 30 menit. Tapi permasalahannya adalah kerugian yang diakibatkan karena belum balik modal. Dan yang kedua adalah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Wus. Oke, gue berangkat dari salah satu konten Instagram abang gue juga DJ Doni yang menyatakan, yang memberikan informasi tentang Wus yang ada di negara lain yang dengan nilai yang sama itu jarak tempuhnya itu kalau nggak salah 3 sampai 5 kali lipat daripada jarak Jakarta Bandung. Tapi nominalnya sama. Tapi kalau kita mau melihat dari kacamata negatif, berarti ada potensi markup yang terjadi di proyek ini. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu berkomentar soal kans panggil pihak perusahaan terkait dugaan korupsi di Wus ini. Kalau kita membaca laporan di Antara News yang dikutip tanggal 30 Oktober 2025, KPK menyatakan bahwa dalam penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi proyek Wus, KPK belum bisa membiarkan secara rinci pihak-pihak yang ingin dipanggil. Nah, coba tuh orang-orang yang terkait di Wus, kalau nggak mau dipanggil, tips saya cuma satu, matiin handphone kalian biar nggak dapat panggilan dari KPK. Namun KPK menegaskan bahwa apabila pihak perusahaan atau pihak lain yang memiliki informasi, data, dan keterangan yang relevan, maka pemanggilannya dapat dilakukan. Terhambatnya di situ tuh data-datanya. Jadi buat netizen-netizen, kalau misalnya kalian punya data, informasi tentang adanya penggelapan di Wus ini, bisa lapor ke KPK. Nah, masalah poin kuncinya adalah proyek Wus ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan KPK dan KPK membuka kemungkinan memanggil pihak dari PT Kereta Cepat Indonesia, Cina, KCIC, atau perusahaan yang terkait yang diduga memiliki data atau tahu tentang konstruksi perkaranya. Nah, ini lagi diselidiki oleh KPK. Masalahnya emang Wus ini cepet banget, bisa aja penggelapannya juga bisa jadi cepet. Jadi uangnya udah nggak ada dan data-datanya juga udah nggak ada juga. Emang belum diumumkan secara publik siapa aja yang bakal dipanggil, tapi ya lagi-lagi KPK menghimbau kalau misalnya masyarakat punya datanya silakan. Nah, masalahnya kalau masyarakat diminta untuk memberikan data, apakah dilindungin? Jangan sampai demi memberitahukan informasi yang benar tentang kereta cepat ini, masyarakat yang menjadi saksi umurnya juga jadi cepat. Yang menarik adalah Bapak Mahfud MD juga siap jika dipanggil oleh KPK, namun menolak melapor. Nah, ini nih yang jadi kontroversinya. Mahfud MD menyatakan bahwa ia siap jika dipanggil oleh KPK dan memberikan keterangan tentang kasus ini atau tentang kasus dugaan penggelembungan anggaran pada proyek Wus. Tapi beliau menolak untuk membuat laporan resmi ke KPK atas dugaan kasus ini. Alasannya dia tidak punya kewajiban untuk melapor dan bahwa KPK sudah mengetahui isu tersebut sebelumnya. Nah, sudah mengetahui isu tersebut sebelumnya. Nah, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang di blow up? Apa semua emang ini adalah rencana strategi untuk menjatuhkan Raja Solo? Kita nggak tahu. Mahfud MD berkata ia siap dipanggil. Kalau disuruh lapor ya buat apa? Buang-buang waktu juga. Menarik. Ia menyoroti bahwa menurut hitungan biaya pembangunan proyek Wus per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina sebagai indikasi markup. Mahfud MD berpendapat pihak yang seharusnya dipanggil adalah orang yang sudah punya data sebelumnya, bukan dirinya yang menyebut sebagai pencatat saja. Masalah di sini ada ketegangan antara peran sebagai pelapor atau sebagai pihak yang hanya wajib memberikan
keterangan atau menjadi saksi. Karena Mahfud MD menolak untuk memberikan laporan. Karena menarik, kalau misalnya biayanya lebih tinggi, karena dengan biaya yang sama berarti kereta cepat kita itu nggak cuma sampai ke Padalarang, sampai Bandung, bisa langsung sampai ke LP Sukamiskin, ngantar kalian para koruptor. Maksudnya bisa sampai ke Jogja, sampai ke Surabaya. Dan kalau itu terjadi, bayangin betapa efisiensinya masyarakat bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu yang singkat. Ternyata uangnya digelembungin. Buat yang korupsi, semoga karir kalian juga cepat-cepat masuk ke sel tahanan. Nah, berita ini langsung ditanggepin oleh KCIC. KCIC sebagai operator proyek kereta cepat WUS menyatakan menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK yang saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi markup pada proyek tersebut. Karena KCIC menyatakan akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku dan dijalankan oleh KPK. Ini adalah kalimat-kalimat template orang-orang yang lagi kena dugaan korupsi. Yang harus disimak oleh masyarakat adalah proyek WUS ini dioperasikan oleh KCIC yang merupakan bagian konsorsium Indonesia dan China. Yang menarik juga perlu kita catat adalah KPK memberikan pernyataan bahwa penyelidikan ini sudah berlangsung dari awal tahun 2025. Sekarang sudah mau berakhir tahun 2025, penyelidikannya belum beres. Ini masalahnya datanya emang belum lengkap atau nego-negonya yang belum selesai, Pak? Ya, pada akhirnya proyek kereta cepat WUS ini kayaknya bukan cuma cepat di relnya, tapi juga cepat dalam hal yang lain. Wush! Uang rakyatnya hilang, melesat entah kemana. KPK bilang masih tahap penyelidikan. Kalimat yang sakral yang terjadi di Indonesia yang membuat kita menduga-duga ini emang penyelidikannya lama atau proses negosiasi deal-dealnya biar nggak jadi tersangka yang lama. Tapi kasus ini harus diungkap. Kenapa? Karena harga per kilometernya sesuai dengan dugaan sekarang lebih mahal ketimbang proyek kereta cepat di negara lain. Mungkin kenapa itu mahal? Karena rel kereta cepat WUS ini harus melewatin berbagai gunung birokrasi dan dompet-dompet pejabat yang markup dananya. Ya, pada akhirnya semoga berita ini tidak hanya menguap begitu aja ketika semua bilang siap untuk dipanggil, bukan berarti semua siap untuk deal-dealan sama KPK. Nah, kita tinggal tunggu aja siapa yang duluan dipanggil, siapa yang duluan ditetapkan tersangka untuk proyek penggelembungan dana di kereta cepat WUS ini. Dan kesimpulan terakhirnya adalah seperti biasa, negara ini menyimpan sangat banyak drama khasnya. Konversi pers ramai, klarifikasi berlapis. Di negara lain para koruptor itu bersembunyi. Tapi di negara ini para koruptor siap tampil di depan kamera sambil ngomong, saya dizolimi, saya siap menjalankan proses, saya serahkan sama yang maha kuasa. Dan kalau emang udah ditetapkan sebagai tersangka, dia ngomong, saya siap bongkar di persidangan. Masalahnya, siapa yang kuat-kuatan bayar hakim?